Target sasaran dari perlawanan Dokter Resa itu ada 3. Tokoh utama itu ya 3 orang ini ya, khususnya yang sang DRS ini dan sang artis ya. Karena mereka berdua lah yang sibuk membuli, yang menggiring opini, memancing amarah masyarakat ya. Yang ujung-ujungnya kedua oknum ini yang mencoba melakukan permintaan sejumlah uang. Kalau yang NM ini kan sudah ada dana yang berpindah. Kalau yang S ini kan baru upaya, belum ada dana yang berpindah. Nah, kalau yang ketiga ini, Dr. O ini berfungsi sebagai penghubung. Jadi setelah kedua ini membuli-buli, menghujat-hujat begitu ya, kemudian oknum ini sebagai penghubung ya, menghubungi Dokter Resa. Karena 2 orang ini nggak kenal Dokter Resa. Yang kenal Dokter Resa itu ya yang ini, penghubung ini. Seperti itu. Nah, penghubung inilah yang mencoba menghubungi Dokter Resa supaya Dokter Resa mengkontak NM dan Dokter S untuk upaya perdamaian. Ya, Dokter Resa ini diberikan nomor kontak dari asisten sang artis. Sang artis ini minta segini guys, ya 5M. Kemudian dibayar 2 kali, yang 2M ini ditransfer untuk cicilan rumah ya dari sang artis ini, yang 2 ini diambil tunai oleh sang asisten seperti itu ya. Jadi sang asisten ini guys hanya pesuruh yang disuruh mengambil dana tunai begitu. Nah kan kurang 1M ya, karena tadi mintanya 5M, ini kan kurang 1M. Karena itulah sang artis ini terus berteriak-teriak ya, terus membuli karena menuntut yang 1M ini. Itulah kenapa sang artis ini walaupun sudah terima 4M, sang artis ini masih berkoar-koar karena masih ada 1M yang belum dibayar. Jadi sasarannya ya bertiga ini ya. Di sisi lain, saya sangat setuju dengan sang artis ya. Dalam hal ini, kamu jangan mau ditumbalkan sendiri. Karena menurut saya, oknum yang paling berbahaya dalam kasus ini adalah oknum yang bertopeng. Kenapa? Karena dia seorang dokter. Dia menggunakan ilmunya untuk membohongi masyarakat dengan uji laboratorium yang fiktif dan manipulatif, membodohi masyarakat, memprovokasi masyarakat, kemudian memancing amarah masyarakat yang digunakan untuk mengintimidasi dan meminta sejumlah uang. Ini sangat berbahaya kalau seorang yang punya ilmu tapi menggunakan ilmunya bukan untuk kebaikan, malah untuk kebatilan. Ini sangat berbahaya. Oknum sang penghubung juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia juga seorang dokter. Bagaimana seorang dokter punya pikiran kriminal? Apalagi yang dikriminalisasi itu sejawatnya sendiri. Kan kita ketika lulus sebagai seorang dokter, kami itu disumpah. Di mana seorang dokter harus memperlakukan sejawatnya sebagai saudara. Jadi bagaimana seorang saudara bisa bersekutu untuk memertas saudara? Itu yang membuat Dokter Janet ini sangat kaget dan syok ketika mendengar cerita Dokter Lisa. Kalau sang artis ini, kan dia cuma taunya cuan. Apa yang menghasilkan duit. Dia nggak peduli dengan ilmu-ilmu kedokteran. Dia hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cara mudah. Nggak peduli uang halal ataupun uang haram. Jadi saya juga bingung nih para penggemar ini. Kenapa kalian begitu membela aksi-aksi tindak pidana kriminal yaitu pemerasan. Digital itu tercatat ya bagaimana sang oknum bertopeng ini mem-WA suami Dokter Resa ini untuk mengajak pertemuan dengan pesan jangan ajak istrimu. Itu ada di pesan WhatsApp. Jadi menjebaknya yang mana? Karena yang ingin bertemu itu sang oknum bertopeng. Bahkan ketika suami Dokter Resa ini sampai ke tempat prakteknya, suami Dokter Resa itu sempat digeledah guys, dipastikan supaya tidak membawa handphone. Kemudian diajaklah ke sebuah kafe yang mungkin dekat situ ya, memilih tempat ujung, disitulah ada percakapan permintaan sejumlah uang. Dan kejadian itu maupun percakapan itu direkam oleh CCTV. Jadi menjebaknya di mana, guys? Memang belum, ya. Dokter Resa belum membayar dokter detektif itu senilai yang diminta. Kenapa? Ya tentunya syok lah ya, uang sejumlah itu
memangnya tinggal gunting kertas koran. Seperti itu ya. Dokter Resa ya cuma bisa menangis seperti yang diceritakan oleh sang suami begitu ya. Dan untungnya awal Desember Dokter Resa bertemu dengan Dokter Jen. Dan Dokter Janet berhasil meyakinkan Dokter Resa dan suaminya untuk lapor polisi. Kalau enggak, mungkin dana segitu bisa dicicil sama Dokter Resa, ya, karena oknum bertopeng ini sangat pandai bersandiwara, membawa nama-nama besar seperti Presiden Prabowo, ya, Kapolri, anggota DPR RI, dan sebagainya dan sebagainya. Dikatakan di situ anggota DPR RI yang minta dan sebagainya. Jadi kalau asisten dokter ini dengan lantangnya mengatakan nggak ada bukti, begitu. Ya nanti biarlah dibuktikan di pengadilan apakah upaya sekali lagi apakah upaya pemerasan itu suatu tindak kriminal atau bukan. Kalau menurut netizen sendiri gimana sih? Apakah upaya pemerasan itu bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal atau belum? Saya nggak tahu karena Dr. Janet bukan seorang ahli hukum ya. Coba bantu jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya kedua, apakah dokter ini sudah layak untuk dimasukkan sebagai tersangka? Tidak, kan kamu sendiri yang minta dituntut, tutut. Sekarang kok nangis? Cemen kau ya, ternyata ya. Mm-mm. Galaknya kayak singa begitu. Ternyata hatinya Hello Kitty. Hatimu ternyata Hello Kitty. Kasian deh dulu. Mm-mm. Kan aku sudah peringatkan sejak awal. Aku sudah peringatkan sejak awal. Gitu ya. Kembali kepada sumpah dokter. Oke, jangan menjelek-jelekan dokter di depan umum. Selain kamu menciderai etik kedokteran, ya, kamu juga sudah memfitnah, mencemarkan nama baik. Oke, sekarang mau kembali ke awal udah nggak bisa. Tinggal kamu harus menjalani apa yang ke depan. Ini baru permulaan, baru permulaan. Selanjutnya kamu akan menjalani semua resiko-resiko yang sudah kamu lakukan berbulan-bulan yang lalu. Ini saatnya kamu akan menuai apa yang sudah kamu perbuat sejak September 2024. Besok kan persidangan ya, mulai persidangan awal pembacaan dakwaan ya. Di situ semua akan dibongkar semua. Apa keterlibatan dari circle yang ini, semuanya akan dibongkar tuntas nanti di pengadilan. Bagaimana sindikat ini bekerja. Siapa yang mendanai. Semua akan dikupas tuntas. Nikita Mirzani ini tidak bekerja sendiri. Jadi tidak adil kalau nantinya Nikita Mirzani harus menanggung sendiri semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara berjemaah. Ya, karena mereka ini bekerja sama. Ada bagiannya masing-masing. Yang satu bagiannya membuat berita hoax dengan cerita uji laboratorium yang fiktif dan manipulatif ya, itu sudah banyak tuh video-video saya ya, uji laboratoriumnya tidak terakreditasi ya. Kemudian oknum bertopeng ini memprovokasi masyarakat supaya marah, dikatakan oh masyarakat kamu ditipu, memprovokasi masyarakat untuk menuntut ganti rugi. Oknum bertopeng ini juga mengancam owner skincare, katanya mau dilaporkan ke polisi, itu kan bentuk intimidasi, ancaman, ya, juga memprovokasi katanya afiliator, ayo kembalikan produknya, seperti itu. Ya, jadi itu suatu bentuk ancaman, intimidasi, begitu. Tindakan ancaman, intimidasi itu tidak harus dengan kekerasan, tidak harus menodongkan pisau, tidak. Tapi bahasa-bahasa seperti ini nanti akan dikaji oleh tim ahli bahasa nanti ya. Ini semua akan diungkap begitu. Ada juga bagian Bapak Peri, Bapak Penghubung. Bapak Penghubung ini memberikan saran, ya udah temuin aja si itu, si Anu. Sampai kapan kamu mau begini? Damai, damai itu kan ada rekamannya tuh ya. Itu semua akan dibongkar semuanya ya di depan publik. Jadi jangan nangis dulu, ini baru awal ya. Nanti kalau mau nangis kejer-kejer itu ya, sekarang simpan dulu air mata. Jadi tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu, amankan jantungmu. Oke? Karena ke depan itu banyak sekali tuayan-tuayan yang harus kamu hadapi. Oke? Persidangan Dr. Resa Gladys,
tuntutan dari DRL. Oke, belum lagi tuntutan dari SS. Bu Heni, siap-siap kau, siap-siap hatimu, ya amankan jantungmu, ya jangan sampai serangan jantung nanti, ya. Kalau ketemu dokter Resa, ketemu dokter Mufid, ketemu dokter Richard Lee, ketemu SS, ketemu Bu Heni Sagara, ya tegain kepalamu, tegain gitu. Ya jangan nunduk, tegain, gitu, jagoan tuh kan gitu. Ya semua kamu fitnah, semua kamu hinakan, ya. Sekarang mereka semua bergerak untuk menuntut pertanggungjawaban. Dan ini saatnya bongkar semua siapa mafia skincare sesungguhnya. Jadi terima kasih sekali buat Dr. Reza yang mau bergerak sebagai whistleblower. Sehingga semuanya mulai berani untuk berkata-kata. Dan saya tunggu owner-owner lainnya yang merasa terintimidasi, terjolimi, dan ada upaya-upaya pemerasan pada usaha-usaha kalian. Ayo bersuara. Jangan biarkan aksi-aksi kriminal di sosial media berkedok review-review suatu produk, tapi berujung dengan pemerasan.